Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Pulih. Capek boleh, nyerah jangan. Kenalin aku Rizka, selaku host di podcast kali ini. Nah, pada segmen pertama ini, aku akan bahas tentang mental exhaustion. Nah, mental exhaustion ini itu kenapa kita merasa capek padahal cuma rebahan doang. Nah, di segmen pertama ini aku udah ditemenin dengan narasumber kita, yaitu Kak Feby. Halo Kak Feby, boleh kenalin diri terlebih dahulu nih? Halo teman-teman, kenalin aku Feby. Nah, Kak Feby, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Feby, akhir-akhir ini kegiatannya apa aja sih? Kalau untuk akhir-akhir ini aku cuma fokus kuliah aja sih teman-teman. Oh, kuliah aja ya. Iya. Udah semester berapa nih Kak Feby? Ya kebetulan aku semester 5 Wow, udah sekarang. semester 5 Iya. ya. Kak Feby, di waktu kuliah ini Kak Feby ikut organisasi atau apa nih? Di semester 1 sampai 3 aku kebetulan ikut organisasi, tapi di semester 4 sama 5 aku Udah nggak udah ikut ya? berhenti ikut apapun. Berarti cuma kuliah aja gitu ya? Iya. Nah, Kak Feby ini pernah nggak sih ngerasain kayak, kan cuma ikut kuliah aja nih, pasti ngerasain di waktu senggang gitu, waktu luang. Nah, di waktu luang itu Kak Feby pernah nggak sih ngerasain capek, padahal Kak Feby ini nggak apa-ngapain gitu, cuma rebahan doang, tapi ngerasa capek gitu? Iya, pernah ngerasain banget, bahkan sering apalagi di semester 4 sama 4 itu. Tapi karena semester 5 ini udah agak mendingan lah, bisa menghandle gitu. Nah, awal mulanya kapan nih Kak Feby ngerasain capek? Kalau awal mula itu mungkin karena dari SMA kelas 2 itu, aku banyak banget kegiatan. Nah, mungkin dari banyak kegiatan itu kebawa nih, karena tiap hari aku udah banyak kegiatan kebawa di perkuliahan. Akhirnya di semester 1 sampai 3 itu aku juga ngikutin banyak kegiatan di luar pembelajaran di kampus gitu. Nah, tapi di akhir-akhir semester 3 itu kok, aku ngerasa capek banget ya, padahal aku harus berinteraksi sama orang, tapi kayak aku udah nggak punya energi buat berinteraksi sama mereka. Energinya habis gitu ya? Iya, bener banget. Nah, akhirnya di semester 4 itu aku memutuskan buat nggak ikut apapun gitu. Nah, tapi di semester 4 itu setelah aku nggak ngikutin apapun kok aku masih ngerasa capek banget. Iya, padahal, tugasnya juga masih enteng-enteng aja gitu. Nah, karena apa sih Kak Feby ini ngerasa capek itu? Nah, karena apa, mungkin, dari SMA sampai semester 3 itu aku, nggak bisa memberi waktu buat diriku sendiri untuk istirahat gitu. Aku terlalu memaksakan diri untuk ikut apapun, mau ketika aku sedih, seneng, aku memaksa harus seneng terus gitu. Gitu Berarti sih. memaksakan diri ya? Iya, gitu. Nah, Kak Feby ini mulai sadar kalau itu mental exhaustion itu karena apa sih? Eee, aku tuh sebenarnya nggak sadar kalau ini mental exhaustion atau capek mental. Nah, tapi aku ngerasa sadar nih ada beberapa kejanggalan yang aku rasain kayak, sering sakit kepala, terus efeknya juga, jadi lupa, terus aku juga jadi insomnia, aku baru bisa tidur di atas jam 12, terus juga nah yang paling parahnya itu sampai aku, eee, nggak bisa ngelakuin sesuatu yang aku suka, kayak hobi gitu. Berarti kayak ini ya, mental exhaustion ini bikin ganggu banget ya dalam Iya. kehidupan Kak Feby Iya, nih. bener banget, kayak ganggu banget gitu. Nah, ada nggak sih kayak tips gitu? Oh iya, maaf teman-teman, tadi sadarnya itu, aku sadar karena aku ngerasa itu ada yang janggal, akhirnya aku cari tahu nih di TikTok sama di Google, kenapa sih, aku ngerasain ini gitu. Nah, akhirnya dari sana mereka itu, menyimpulkan kalau aku itu mungkin lagi di, mentalnya itu capek atau exhaustion gitu. Berarti kayak Kak Feby ini nyari-nyari di TikTok gitu ya, Iya. ternyata kayak relate banget gitu ya. Iya, bener banget. Nah, ada nggak sih tips nih dari Kak Feby buat apa, kayak cara Kak Feby nge-handle waktu ngerasain hal itu? Nah, kan pasti Kak Feby ada cara nih buat nge-handle. Nah, pasti tuh ada cara yang membantu banget dan ada yang justru malah Kak Feby ini udah nerapin cara itu tapi ternyata nggak meng-handle.
Oh gitu. Mhm. Kalau untuk caranya dulu pas SMA karena aku nggak bisa pegang HP Mhm. dan mengharuskan berinteraksi sama banyak orang, akhirnya aku cari cara dengan menulis. Nah itu Mmm. cukup cukup, tapi belum sepenuhnya gitu. Kira-kira menulis apa nih Kak Feby? Kalau dulu sih nulis, apa sih yang membuat aku sedih, apa yang membuat aku senang, dan kadang malah Mmm. cuma kayak coret-coretan gitu doang, Oh asal berarti coret kayak gitu. coret-coret aja udah membuat ini ya, kayak plong Iya, gitu bener ya? banget. Nah, terus kalau untuk di perkuliahan karena aku sudah bisa menghindar dengan orang-orang, aku, berusaha untuk memberi jeda berinteraksi dengan orang lain dan juga aku ngeimbangin dengan bercerita dengan orang-orang yang cukup aku percaya Heeh, yang gitu. nggak nge-judge gitu ya? Iya, gitu. Mmm. Tapi kalau di perkuliahan ini cara yang agak nggak works itu kalau menurutku ya, itu malah menulis gitu. Yang dulunya Mhm. nulis sekarang malah nggak ini ya, nggak Iya bekerja banget iya. gitu ya? Lebih enak cerita ke orang lain gitu, karena Heeh. kan kita langsung dapat feedback-nya gitu Kayak sih. ngerasa beban kita juga ini plong gitu Mhm, ya? iya bener banget gitu. Mmm. Nah, tips Kak Feby apa nih buat nggak apa, saat apa namanya, saat ngerasain mental itu? Mhm. Tips-tips gitu? Oh, tips buat teman-teman nih? Heeh. Oke. Buat teman-teman yang lagi ngerasain dan berjuang di fase ini, apa nih Kak Feby? Sebelum aku ngasih tips ke teman-teman, aku tolong tanemin ke diri kita sendiri kalau kita istirahat itu nggak bakal bikin kita kalah. Nah, untuk tipsnya mungkin teman-teman bisa nerapin tips seperti aku kayak nulis atau Mmm. menghindar dulu dari orang-orang, Mmm. terus juga cerita ke orang-orang yang kalian percaya Heeh. gitu. Nah, jadi memberikan jeda ke kita, memberikan waktu untuk istirahat ke kita itu sebenarnya malah jauh lebih baik, lebih sehat daripada kita memaksa semua kegiatan, semua interaksi dengan Kayak orang-orang maksain jalanin lain. semua gitu ya? Iya, bener banget. Nah, mungkin itu aja episode kali ini. Terima kasih buat Kak Feby yang udah nyempetin waktunya dan apa namanya, menge-share pengalaman-pengalaman Kak Feby nih. Oke guys, mungkin itu aja episode kali ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa mental exhaustion itu berawal dari capek yang berkepanjangan. Kayak kalian tuh pernah ngerasain capek banget, kayak ngejalanin apa, hal-hal yang berlebihan, terus kegiatan yang berlebihan, ternyata ngaruh banget ke yang sekarang gitu. Jadi, buat kalian yang ngerasain mental exhaustion ini, kalian bisa nerapin tips-tips dari Kak Feby yang refreshing, terus juga me time, terus juga nyari temen yang benar-benar bisa nge-support kita tanpa nge-judge. Nah, kalian juga bisa habis ini kalian bisa nyari gejala-gejala tentang mental exhaustion, kayak kalian ngerasa overthinking atau mood-moodan atau energi suka naik turun gitu. Nah, kalau tips dari aku, kalian kalau udah malam banget kalian tuh bisa langsung tidur guys, jangan main HP ataupun scroll karena scroll atau main HP tuh justru membuat kita overthinking. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan di segmen berikutnya. Bye-bye!